Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Intan Latifah dan saat ini saya sudah berada di lokasi narasumber kita pada hari ini. Luar biasa sekali, saya yakin dari narasumber ini, dari kisah hidupnya pasti akan memotivasi kita semua dan khususnya untuk para generasi muda. Penasaran seperti apa dan siapa narasumbernya? Langsung ikutin saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya berkesempatan untuk bertemu dengan narasumber yang tadi sudah saya ceritakan, yang luar biasa sekali. Di sini ada Alan dan juga ada ibundanya. Selamat pagi Alan, Ibu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Tahun 2017 itu merupakan salah satu hafiz Indonesia. Waduh, luar biasa. Alan sudah masuk TV ya Bu ya. Pengalaman yang luar biasa ya. Inna ila rabbika ruj'a. Ini sifatnya santai saja, nggak formal-formal banget. Dan di sini memang tujuan saya ingin mendapat sebuah motivasi hikmah dari ibu dan juga anak ibu yaitu Alan yang luar biasa, dan para pemirsa di rumah pasti juga penasaran bagaimana sih kisah kehidupannya, kok bisa sampai sejauh ini prestasinya membanggakan kedua orang tua. Nah, pertanyaan pertama saya ini, gimana sih perasaan Alana sejauh ini bisa meraih prestasi, orang tua bangga, bahkan orang tua menceritakan Alana saja sampai berkaca-kaca seperti saat ini. Bagaimana perasaan Alana? Ya, senang banget sih bisa mengikuti. Seneng banget ya pasti ya. Terharu nggak sih? Sering nggak Alana tuh nangis ketika keinget orang tua? Biasa Sering. sering banget. Sering banget. Sayang ya sama ibu ya. Ya. Sayang banget. Baik, dengan keterbatasan Alana ya Bu, tapi bisa memiliki keistimewaan yang luar biasa, bahkan sampai meraih prestasi. Itu bagaimana sih ibu sebagai seorang ibu membimbing atau mungkin motivasi dari Alana itu seperti apa sih Bu sejauh ini? Ibu mengarahkannya seperti apa begitu? Ya, dimotivasi terus Alana memang belajar Al-Quran sih dari kecil. Saya hidup di lingkungan yang beragama ya. Memang belajar Al-Quran itu wajib lah, membaca Al-Quran itu wajib. Makanya kan Alana belajar dari kecil, saya belajar dari kecil ngaji gitu. Terus sampai hafal Al-Quran. Itu Alana belajar Al-Quran dari bisa bicara udah saya ajarin Al-Quran. Ya. Itu bagaimana metode mengajarinya Bu? Apakah Ibu membacakan Al-Quran terus Alana mengikuti atau seperti apa? Iya. Seperti itu awalnya Bu? Talaknya. Aku membaca, Alana menirukan. Tapi Alana hafal, aku nggak hafal. Oh, kok bisa gitu ya Bu ya? Iya. Itulah karena kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah ya Bu, luar biasa. Sampai sekarang ya udah hafal 15 juz itu. 15 juz? 15 juz? Saya belum hafal, tapi saya Ajarin terus, tapi ya itulah kekuasaan Allah. Ya ampun, ini pasti para pemirsa di rumah insecure juga ya dengan anak seusia Alana sudah hafal Al-Quran, Masya Allah. Saya aja jadi insecure ini Bu, bagaimana nih? Oke, baik Bu. Sekarang ini pertanyaan yang sesuai keadaan sih Bu. Kita tahu kita lahir dari keluarga yang sederhana. Mungkin banyak orang yang akan beranggapan, masa sih orang yang lahir dari keluarga sederhana apalagi punya keterbatasan bisa sampai dapat prestasi sedemikian rupa. Emang bisa ya sampai masuk ke TV dan lain sebagainya begitu. Bagaimana sih cara Ibu menanggapi omongan-omongan orang yang seperti itu? Apakah ada Bu sejauh ini? Boleh diceritakan? Ada. Karena saya punya anak kayak Alana, ya banyak lah rintangan-rintangan, cobaan, cibiran gitu, sama namanya manusia kan ya, ada yang baik, ada yang enggak gitu. Banyak yang kayak gitu, tapi ya saya kayak itulah bersabar gitu. Saya cuma bisa bersabar, terus saya bertekad Alana harus bisa sampai prestasi gitu. Ya itu sih bukan tujuan utama, sebenarnya bukan tujuan utama.
Yang tujuan saya itu belajar Al-Quran, membaca Al-Quran ya karena besok saya kepengen di alam kubur diterangi. Karena apa? Alam kubur itu gelap, sempit, maka terangilah dengan bacaan Al-Quran. Yang saya tahu begitu. Cuman ini masuk RCTI, masuk TV mana saja itu cuma bonus di dunia gitu. Memang kita sebagai seorang muslim ya Bu ya, kewajiban kita untuk bisa Wajib, iya. wajib untuk membaca Al-Quran begitu, yaitu hal yang wajib. Jadi tujuan utama itu bukan justru prestasi ini ya Bu ya. Bukan, Jadi bukan. kalau Ibu mengatakan ini adalah bonus dunia, Iya, begitu ya Bu ya. bonus dunia. Masya Allah, luar biasa. Bonus dari Allah Allah. Subhanahu wa Ta'ala. Betul. Terus di Alana kan punya keterbatasan gitu. Pernah nggak sih teman-teman di Alana ada yang ngejek gitu? Atau mungkin kayak manggil gimana dan sebagainya? Bagaimana sih di Alana menghadapi itu? Pernah? Iya, pernah. Pernah nangis? Sampai nangis nggak pada saat itu? Iya. Nangis? Masya Allah. Terus di Alana menanggapinya gimana? Diem aja, marah, atau sampaikan ke ibu atau gimana waktu itu? Nah, bersabar dan saya diam saja gitu. Jadi lebih ke bersabar aja ya, karena di Alana tahu ya Iya. Allah itu adil ya. Iya. Buktinya sampai Betul banget. iya, Allah sampai mengantarkan di Alana ada di titik seperti saat ini ya, prestasi yang sangat membanggakan. Ibu bangga kan Bu? Iya. Sangat bangga ya Bu ya. Ini saya mendengar nih dari beberapa orang, dan saya pun pernah menonton acara Hafiz Indonesia ya, melihat Alana pada saat itu, pada usia berapa tahun ya pada saat itu ya Bu? 7 tahun. Nah, pada saat itu saya mendengar bahwa Alana ini juga mendapatkan prestasi atau keistimewaan, yaitu dikasih hadiah untuk tiket haji satu keluarga. Itu betul Bu? Bagaimana tuh ceritanya Iya, Bu? betul. Ceritanya di Hafiz Indonesia itu udah pulang dari Hafiz Indonesia, dari RCTI udah pulang. Terus di rumah itu ditelepon lagi dari pihak RCTI, katanya dari Tim Hafiz Indonesia ada lomba MHQ di Padang gitu. Terus kalau Alana mau ngikuti ya diperkuat lagi hafalannya gitu. Terus di situ Alana meraih juara pertama kategori 8 juz. waktu Masya itu. Allah, juara 1 ya Iya, Bu. juara 1. Nah itu hadiahnya dapat itu, Iya, dapat haji. dapat dari satu keluarga Bu. Satu ya, dahulunya ya maksudnya pertama pengumuman itu dapat haji satu keluarga, saya, Alana dan bapaknya. kata bapaknya Alana, ini jangan berangkat dulu, maksudnya yang berangkat dulu itu orang tuanya dari kedutaan Arab Saudi itu kedutaan besar. Udah sekarang berangkat semua katanya, bapaknya, ibunya, Alana dan mbahnya gitu. Masya Allah. Terus Semuanya jadi Iya, ya Bu ya, jadi- padahal awalnya hanya ibu, bapak Iya, dan Alana. Iya, tapi karena bapaknya Alana usul seperti itu, terus dari kedutaan Arab Saudi itu udah sekarang berangkat semua aja, ada 4-4-nya gitu. Jadi suruh berangkat semua gitu. Jadi alhamdulillah 2017 itu sampai ke Mekah itu 4 orang satu keluarga. Rasanya ikut merasakan apa yang ibu rasakan. Terus sekarang gini Bu, kita melihat sosok Alana ini punya keterbatasan. Pernah nggak sih merasa nggak percaya diri deh sejauh ini? Apa di Alana lebih berpikir kayak di Alana tuh yakin Allah itu pasti kasih keajaiban atau apapun itu? Pernah nggak ngerasa nggak percaya diri? Iya. Pernah sih. Pernah, iya betul, karena manusia itu wajar ya Bu ya, kadang ngerasa kayak dirinya wah tidak seperti orang-orang pada umumnya kayak gitu, kadang ngerasa kayak apakah saya ini memang dilahirkan seperti ini sama Allah dan lain sebagainya kayak gitu ya. Tapi berjalannya waktu Dek Alana bangkit dari hal itu semua ya Dek. Iya, karena motivasi ibu. Iya. Ibu selalu ada nggak pesan dari ibu yang selalu melekat di ingatan Dek Alana? Ya kan waktu itu saya nonton lihat TV, lihat Hafiz Indonesia. Itu kan saya kan masih kecil waktu itu. Iya. Ma, aku pengen masuk TV masuk Hafiz Indonesia. Apa TV-nya harus dipecahkan itu? Sampai seperti itu ya. Kayak gitu. Masya Allah. Terus ibu saya bilang, kalau kamu ingin masuk TV, kamu harus hafal Quran dulu. Luar biasa. Yang awalnya bercandaan, yang kayak kesannya kayaknya nggak mungkin deh. Mungkin ibu sampai berpikir seperti itu ya Bu ya. Betul. Nggak pernah berpikiran masuk TV, nggak pernah berpikiran
apalagi ke Mekah Al Mukarramah, Madinah. Ya Allah, nggak sampai berpikir sampai sana Iya, ibu. iya. Tentang suka duka ibu sejauh ini mendampingi Dek Alana, apa sih bu dukanya dulu deh bu diceritain, ya bener-bener momen yang membuat ibu merasa sedih banget ketika inget momen itu. Waktu dulu pernah di TK kan, kalau hari Rabu itu praktek jadi guru gitu. Itu terus kan dipanggil satu-satu, siapa yang mau maju ke depan gitu. Alana kan memang dari kecil saya didik nggak minder, pokoknya jangan sampai minder. Nah itu di sekolahan kan bu guru siapa yang mau maju, ya maju. Kan biasa ini udah nggak minder, pokoknya maju langsung merangkak. Waktu itu merangkak dan bisa jalan kelas. Merangkak langsung pegang kapur, langsung nulis di papan tulis. Lah itu ada anak yang nyeletuk, katanya masa guru-guru nggak bisa jalan gitu. Guru-guru nggak bisa jalan. Nah ini nangis kejar, Alana itu nangis kejar. Nah itu saya sampai ditelepon sama gurunya dulu. Bu, ini Alana nangis terus kenapa? Terus saya lari ke situ. Lah jebule itu dikatain kayak gitu sama anak, namanya anak-anak ya, anak-anak kan dikatain seperti itu juga nelangsa mungkin gitu. Nah itu saya malah ikut nelangsa banget, saya yang jadi nelangsa. Iya. Luar biasa. Kalau sukanya ya ada banyaknya juga ya bu, ya. Banyak. Apalagi setelah dikasih nikmat yang luar biasa sama Allah ya, sampai bisa haji dan sebagainya, itu juga sebuah suka ya yang sudah diraih dari Alana dan berdampak ke keluarga ya. Alhamdulillah banget ya bu ya. Nah sekarang saya ingin mendengar dari Dek Alana nih. Dek Alana punya pesan nggak buat teman-teman di rumah yang nonton kayak gitu? Langsung dari Dek Alana nih, yang sudah berprestasi sampai sejauh ini dengan segala keadaan dan keterbatasan. Marilah teman-temanku, kita bersama-sama membaca dan menghafal Al-Quran. Karena membaca Al-Quran itu mudah dan tidak mengenal umur. Seperti firman Allah dalam surat Al-Qamar ayat 17 yang bunyinya seperti berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Artinya, dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan, maka ada yang mengambil pelajarannya. Dan walaupun saya punya keterbatasan fisik, tetapi keterbatasan itu tidak menjadi penghalang bagi saya. Saya tetap optimis, tidak pernah pesimis. Masya Allah, luar biasa. Saya terharu banget bu. Sebagai apa ya bu punya anak kayak Alana. Ya Allah, saya jadi pengen nangis. Karena sayang sama ibu. Boleh peluk ibunya dulu. Alana sehat terus, kuat terus, jadi anak yang soleh, jadi anak yang berbakti terus sama orang tua, membanggakan terus. Mau mencetak prestasi lagi kan Dek Alana? Pasti ya, insya Allah. Semangat, semangat. Luar biasa, terima kasih banyak Ibu dan Dek Alana sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang hangat. Saya boleh peluk gak sih Bu? Masya Allah. Saya senang melihat Ibu yang sangat support sama anaknya, tuh saya bangga gitu Bu, rasanya seperti ibu sendiri gitu. Masya Allah, semoga wawancara kita pada hari ini bisa jadi motivasi untuk teman-teman semua yang ada di rumah, bahwa kita semua bisa, walaupun kita memiliki keterbatasan apapun itu, ataupun keadaan tidak mendukung, kita lahir dari keluarga yang tidak punya dan lain sebagainya, tapi kita punya mimpi yang sama. Kita pasti bisa meraih apapun yang kita mimpikan. Dan mimpilah setinggi langit, karena kalau kita pun jatuh, kita akan jatuh di atas bintang-bintang. Jadilah pemimpi yang tangguh dan jangan takut jatuh.
Terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih juga untuk para pemirsa yang sudah nonton, dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.